Sebuah desa bernama Ngasem, tinggallah seorang wanita bernama Endang Sawitri. Tidak ada seorang pun yang tahu ia memiliki seorang suami, namun ia hamil. Tak lama kemudian ia melahirkan. Namun sangat mengejutkan karena yang dia lahirkan adalah seekor ular naga. "Anakku, namamu adalah Baru Klinting." Suatu hari ketika Baru Klinting menginjak usia remaja. "Ibu, apakah aku mempunyai seorang ayah?" "Iya nak, namamu adalah Ki Hajar Dewa Salokantara yang saat ini sedang bertapa di bawah lereng gunung Talamayo. Bawalah Klinting ini sebagai bukti peninggalan ayahmu." Baru Klinting pun pergi menyusuri hutan untuk mencari pertapaan sang ayah. Sampai di pertapaan, Baru Klinting masuk ke dalam goa dan menemukan seseorang yang sedang bertapa. "Apakah benar ini tempat pertapaan Ki Hajar Dewa Salokantara?" "Iya, benar. Sayalah Ki Hajar Salokantara." "Berarti Ki Hajarlah orang tuaku yang sudah lama ku cari-cari. Aku adalah anak Endang dari Sawitri dari desa Ngasem. Dan ini kelintingan yang konon adalah peninggalan Ki Hajar." "Iya, benar. Dengan bukti kelintingan itu, kamu benar anakku. Namun, aku perlu bukti satu lagi. Kalau kamu memang benar anakku, kamu harus mengelilingi Gunung Talamayo ini. Kalau memang benar kamu anakku." Ternyata Baru Klinting bisa melingkarinya, dan Ki Hajar pun mengakui bahwa ia benar anaknya. Ki Hajar lalu memerintahkan Baru Klinting untuk bertapa di dalam hutan untuk mendapatkan wujud manusia. Namun, suatu hari penduduk desa Patok mengadakan pesta sedekah bumi. Untuk memeriahkannya, rakyat beramai-ramai untuk hewan dan akhirnya menemukan seekor ular naga besar yang sedang bertapa. Dan mereka pun langsung memotongnya dan membawanya pulang. Dalam pesta itu datanglah seorang anak yang berjelma sebagai Baru Klinting yang ingin menikmati hidangan, namun ia diusir oleh warga. "Pak, bolehkah saya meminta sedikit makanan?" Tidak, pergi sana." Baru Klinting pun pergi menyusuri hutan sampai akhirnya ia pun bertemu dengan seorang nenek. "Nek, bolehkah saya menumpang untuk beristirahat di sini?" "Iya nak, boleh. Dan ini ada sedikit makanan untuk mengisi perut kosongmu." "Terima kasih Nek." "Nek, kalau terdengar suara gemuruh, nenek harus menyiapkan lesung itu agar selamat." "Iya nak." Singkat cerita, Baru Klinting sudah berada di tengah desa Patok. Di sana, ia mengumpulkan semua warga dan mengumumkan sebuah sayembara. Jika ada yang mencabut lidi yang ia tancapkan di tanah, ia akan segera pergi meninggalkan desa itu. Namun, tak seorang pun yang bisa mencabut lidi itu. Akhirnya, Baru Klinting dengan mudahnya mencabut lidi itu, lalu muncullah sebuah mata air yang deras, semakin membesar dan menenggelamkan seluruh rumah warga. Kecuali nenek
yang sudah ia peringatkan untuk menaiki sebuah lesung. Tempat itu akhirnya menjadi sebuah rawa yang jernih dan bersih, dan akhirnya disebut sebagai Rawa Pening. Terima kasih.